Pendidikan universitas merupakan jenjang pendidikan tinggi yang bertujuan mengembangkan kemampuan akademik, keterampilan, wawasan, dan peluang karir melalui program diploma, sarjana, magister, doktoral, profesi, atau spesialis. Perguruan tinggi ternama di Nusa Tenggara Barat salah satunya seperti Universitas Muhammadiyah Mataram yang beralamat Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Nomer 1 Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Sekedar diketahui universitas di bawah naungan Muhammadiyah ini tetap konsisten untuk membangun wawasan keilmuan dan keislaman sehingga mampu mencetak cendekiawan yang mumpuni, profesional dan islami. Kenapa memilih manfaat pendidikan universitas? Karena mampu meningkatkan kemampuan berpikir, analisis, dan kreativitas, mengembangkan keterampilan sosial, komunikasi, manajemen, dan teknologi. Memperluas wawasan dan pengetahuan lintas disiplin ilmu serta meningkatkan peluang karir dengan gelar akademik. Berikut obrolan santai bersama Fajar Tim Berita Soloraya TV platform YouTube dengan Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram Dr. Randes Abdul Wahab, MA terkait berbagai pandangan giat dan gerak langkah Muhammadiyah. Satu pemirsa Berita Soloraya TV channel YouTube, kebetulan sekali pada sore menjelang malam hari ini saya di Kartosuro, tepatnya di Hotel Al-Salam, dan kebetulan sekali di samping saya ditemani dengan Bapak Dr. Randes Abdul Wahab, MA. Beliau adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum Pak Abdul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya udah ngasih waktu Pak buat wawancara pada sore hari ini. Kalau tahu Pak, ini nanti dalam rangka acara kegiatan apa Pak? Ini acara reuni Pondok Sobron, Ajaran Sobron Muhammadiyah Surakarta. Udah sering nggak Pak ya berarti ke Solo? Sering ya, sering. Kalau tahu Pak, mungkin sedikit profil Pak Abdul ya, mungkin terkait dengan perjalanan Bapak sebelum jadi rektor seperti apa sih Pak? Saya sudah ada di profil saya sebenarnya di 100 rektor tahun 2005 inspiratif itu. Saya itu awalnya setelah pulang dari Pondok Sobron S1 UMS Fakultas Agama Islam tahun 94, akhir 94 saya menjadi marbot. Mendirikan masjid, minta bantuan dari Uni Emirat Arab, Dubai. Kemudian saya langsung ditunjuk oleh rektor menjadi ketua takmir, atau jadi marbot lah, marbot di kampus Muhammadiyah di masjidnya itu. Itu sekitar tahun berapa Pak? Tahun 95, 95 awal. Itu. Jadi setelah itu saya masih ya dosen honor waktu itu kan, diangkat setelah itu. Kemudian saya diangkat dosen tetap, kemudian mendirikan lembaga studi Islam untuk memahami al-Islam dan kemuhammadiyahan. Jadi lembaga yang menaungi tentang al-Islam dan kemuhammadiyahan di Universitas Muhammadiyah Mataram. Nah, setelah itu saya berapa tahun lama menjadi ketua lembaga itu. Kemudian saya berangkat S2 di UMY Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2008 sampai 2010. Nah, sambil melaksanakan lanjut studi S2 itu saya komunikasi dengan Asia Muslim Charity Foundation, AMCF. Itu bantuan dari Uni Emirat Arab membangun mahat bahasa Arab di sana. Itu di Universitas Muhammadiyah Mataram. Bantuan semua itu datang dari Dubai. Ya. Sambil mendirikan fakultas agama, sambil buat proposal fakultas agama itu dengan mahat. Namanya mahat itu Mahat Khalid bin Walid. Nah, itu dapat bantuan dari Dubai. Nah, dari situlah berdirinya saya mendirikan Fakultas Agama Islam Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Itu berarti pertama kali Pak ya saat itu ya? Iya, baru berdiri.
Saya buat proposal tuh di Jogja ketika sedang S2 itu. Nah, saya ditunjuk dari dekan 2 tahun pelaksana tugas dekan. Kemudian 2 periode menjadi dekan definitif sambil mendirikan ada 4 program studi. Pendidikan bahasa Arab, pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, kemudian komunikasi dan penyiaran Islam, dan ekonomi syariah. Satu fakultas Islam. Itu karir saya selama 10 tahun memegang Fakultas Agama Islam. Lama dari Pak. Ya. Kemudian setelah mendirikan Fakultas Agama Islam ini, saya habis masa jabatan saya. Saya ditarik lagi ke rektorat menjadi ketua lembaga pengkajian Islam lagi. Cuma 7 bulan. Setelah 7 bulan ada pemilihan wakil rektor bidang AIK. Wakil rektor 4 bidang AIK dan kerjasama. Itu pun gak lama. Kurang lebih 7 bulan juga. Akhirnya pemilihanlah rektor. Nah, saya sebenarnya nggak ada keinginan untuk jadi rektor waktu itu. Karena ditunjuk ya Pak ya? Diminta untuk jadi rektor. Iyalah. Okay. Karena waktu itu saya hanya dari 4 calon yang ada itu, hanya saya yang S2. Yang ketiganya doktor. Tapi takdir berkata lain. Nah, itu Allah menunjukkan saya terpilih jadi rektor. Oh, gitu ya. Udah berapa lama Pak rektor di... Jadi rektor tuh dari tahun Desember 2022 sampai nanti berakhir Desember 2026. Oh gitu ya Pak. Pak mungkin ini Pak Iya. Abdul mungkin bisa dijelaskan sedikit ya Pak ya, mengetahui terkait dengan Universitas Muhammadiyah Mataram di sana seperti apa, ada berapa fakultas, Iya. bagaimana sih Pak gitu di sana? Universitas Muhammadiyah Mataram itu ada 8 fakultas. Jadi ada fakultas teknik, ada fakultas hukum, ada fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, fakultas kesehatan, fakultas ilmu pendidikan, kemudian fakultas agama dan fakultas kedokteran, dan ada pasca. Oh, pasca juga ada ya Pak? Ada pasca, prodi hukum, kemudian lingkungan hidup dan pendidikan dasar. Dan terakhir fakultas kedokteran. Oh, ada juga di sana Pak. Ya, berarti komplit sana ya. Ya, baru berdiri fakultas kedokteran tahun 2025. Berdiri sejak kapan sih Pak di umat sana? Kenapa? Di Universitas Muhammadiyah Mataram sana udah berdiri sejak kapan? Universitas Muhammadiyah Mataram berdiri 1980. Berarti sudah masuk 45 tahun. 45 tahun ya. Iya. Pak, ini kita kembali Pak ke tema lagi terkait dengan Pak Abdul kan otomatis juga udah lama Pak di Muhammadiyahan ini terkait dengan milad ke-113 dari perjalanan Muhammadiyah yang begitu lama dan mungkin menjadi salah satu ormas Islam tertua di Indonesia. Ini bagaimana Pak dari milad Muhammadiyah ke-113 kemarin? Pandangan Bapak seperti apa? Oh iya, saya juga kemudian ketika milad Muhammadiyah yang secara nasional, saya ikut juga di Bandung kemarin. Jadi bagaimana ke depan ini, karena prinsip Muhammadiyah itu berkemajuan dalam segi, terutama dalam hal teknologi, dalam hal semuanya itu dan punya prinsip yang Islami kan itu prinsip. Ada maju tapi tidak melepaskan prinsipnya Islami. Oh gitu Pak. Iya. Ini walaupun budaya tetap diterapkan. Tetap budaya tapi selama itu tidak bertentangan dengan akidah dan syariat Islam. Nah, itu kan ada anunya kan. Muhammadiyah tidak menolak budaya. Nah, itu budaya itu dianukan selama itu memang tidak bertentangan dengan syariat maupun akidah kan. Gitu ya. Itu prinsip itu. Ini juga Muhammadiyah. Udah tahu ini Pak Abu, kenapa Muhammadiyah melakukan dakwah ini dengan sarana-sarana seperti pendidikan dan kesehatan, ini seperti apa pandangan Bapak? Karena memang itu prinsip awal dari Kemandalahan itu lewat pendidikan dan lewat kesehatan.
Itu awalnya lewat pendidikan dan kesehatan Muhammadiyah itu awal untuk merupakan sarana dakwahnya lewat pendidikan dan lewat kesehatan untuk membantu kemajuan daripada umat ini. Oh gitu ya Pak ya. Iya. Bagaimana Pak kemeriahan Muhammadiyah Milad kemarin di Mataram sana Pak? Alhamdulillah kami di sana itu melaksanakan banyak kegiatan. Kegiatan Milad di sana itu pertama ada bakti pengobatan gratis kepada masyarakat umum, pembagian sembako kepada masyarakat miskin, kemudian mengadakan lomba segala macam di umat itu, kemudian banyak kegiatan-kegiatan itu, kajian, kemudian seminar, itu yang dilakukan di NTB kemarin itu ya. Tapi untuk saat ini juga Muhammadiyah sangat aktif ya Pak ya di bidang kemanusiaan ya, kemarin Alhamdulillah. relawan juga yang Kemudian ya dari segi itu juga memang Muhammadiyah tidak lepas dari MDMC-nya. Dan kami juga menyumbang banyak juga ke yang di Sumatera. Kami ngirim tim dokter kemarin, ada belasan tim dokter yang kami kirim ke Aceh kemarin itu. Kami berharap pimpinan Muhammadiyah satu, tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, pimpinannya tetap amanah, tawadhu, istiqomah. Dan insya Allah kalau itu pegangannya, insya Allah Muhammadiyah akan maju. Tetap akan maju. Nah itu. Terima kasih Pak Dr. Andes Abdul Wahab, MA, Sektor Muhammadiyah Mataram, Nusa Tenggara Barat. Mungkin lain waktu ya Pak ya. Nanti kita Bapak ke Solo kita bisa ngobrol lagi lebih dalam tentang Muhammadiyah dan perjalanan Bapak. Sangat luar biasa menginspirasi. Terima kasih Pak Abdul. Sisir Pulau Lombok, di kota yang menyimpan kisah dan pesona alam yang membentang, hadir sebuah tempat yang menjadi saksi perjalanan para pemimpi. Universitas Muhammadiyah Mataram, rumah bagi mereka yang berjuang menata masa depan. Dikenal sebagai kampus umat, kampus Islami yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, di sini terbentang ruang bagi siapa saja untuk tumbuh dan berkembang. Bukan hanya mahasiswa muslim, tetapi juga mahasiswa non-muslim, bahkan mahasiswa internasional dari berbagai belahan dunia bersatu dalam semangat belajar dan berkarya. Selamat datang di Universitas Muhammadiyah Mataram, kampus Islami yang terus bertumbuh, berprestasi, dan memberi makna bagi bangsa. Alhamdulillah, hingga kini umat telah memiliki 5 program studi berakreditasi unggul, program pasca sarjana yang terus berkembang, serta fakultas kedokteran sebagai jawaban atas kebutuhan bangsa dalam bidang kesehatan. Mari bersama kita bangun peradaban yang berilmu, beriman, dan berakhlak mulia. Bersama umat, kita wujudkan generasi yang unggul dan berdaya saing global. Umat hadir menjawab harapan generasi, menjadi tempat menyalakan obor ilmu, iman, dan akhlak mulia. Dengan fasilitas modern dan sarana yang memadai, ruang kelas yang nyaman, laboratorium lengkap, dan perpustakaan luas, seluruh sivitas akademika didorong untuk melakukan eksplorasi lintas disiplin. Kampus ini bukan hanya wadah menimba ilmu, tetapi juga ladang semangat untuk belajar, berkarya, dan berinovasi. Dosen-dosennya bukan sekedar pengajar, melainkan pembimbing yang menempa generasi pemimpin masa depan. Di Universitas Muhammadiyah Mataram, kreativitas diberi ruang, ide-ide diberi sayap, ilmu dipelajari, diolah, dan diterapkan untuk menjawab kebutuhan zaman. Prestasi tidak hanya diukur dari angka, tetapi dari dampak yang memberi arti bagi masyarakat. Umat adalah komunitas global. Di sini, keberagaman dirayakan. Penelitian menghadirkan solusi dan pengabdian merawat lingkungan serta kemanusiaan.
Untuk mendukung seluruh visi besar itu, umat menaungi 9 fakultas yang menjadi rumah bagi ribuan mahasiswa dalam menimba ilmu dan mengasah kompetensi. Pasca sarjana, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, serta Fakultas Kedokteran. Semuanya hadir sebagai pusat keilmuan, riset, dan pengabdian yang terus berkembang mengikuti kebutuhan zaman. Visi Universitas Muhammadiyah Mataram ialah melahirkan pemimpin masa depan yang berintegritas, kompeten, dan berempati. Menjadi universitas unggul yang memberi kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa dan peradaban umat manusia. Umat, create leaders for better future.